Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda kita yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Faria. Hari ini kita ada podcast di Yayasan Al-Izzah Serang, edisi Ramadan. Di sini telah hadir bersama saya ya, Ustazah Hajah Nur Alia MPD yang biasa kita panggil Umi Eli. Kepada Umi Eli silahkan menyapa sahabat Al-Izzah terlebih dahulu. Terima kasih Ustazah Faria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati sahabat Al-Izzah di mana saja berada, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa ya. Apalagi nikmat itu kita rasakan di bulan Ramadan ya. Nikmat sehat ya. Nikmat bukan cuma kita yang dikasih sehat, tapi anak-anak kita juga, suami kita, keluarga kita juga dikasih sehat. Itu nikmat yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang paling kita rasakan bahagia adalah ketika kita memiliki nikmat iman ya. Sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan luar biasa. Salawat dan salam semua tetap tersampai untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan pada kita dari kegelapan kepada nur Islam ya. Sahabat Al-Izzah yang saya cintai, subhanallah, satu keberkahan lagi buat saya ya. Saya bisa bertemu dengan Ustazah Fariah ya, yang kesehariannya ada di Al-Izzah. Sudah berapa tahun Ustazah? Dari 2014. Luar biasa, pokoknya guru yang hebat ya. Jadi kalau guru lama itu berarti guru hebat. Masya Allah. Ya baik Umi, kita ngobrol-ngobrol saja ya. Podcast kali ini membahas tentang doa mustajab di bulan Ramadan. Kapan waktu terbaiknya, seperti itu ya. Yang paling baik, waktu yang paling baik. Jadi kenapa sih ada pertanyaan seperti ini? Kenapa sih kita harus berdoa gitu ya? Sampai ada yang bertanya seperti itu. Kenapa kita harus berdoa? Kalau menurut Umi seperti apa itu? Terima kasih ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami hakikat manusia ya. Pertama kita renungkan dari proses penciptaan manusia ya. Dari setetes air mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian ditambah Allah dengan tulang belulang dan ditutup lagi dengan daging ya. Kemudian akhirnya berbentuk manusia. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dari awal ciptaannya dari air mani ya, tapi kita juga paham ya, tidak ujug-ujug air mani ya. Ada proses pernikahan yang disahkan dengan qabil tu wa nikah gitu ya. Subhanallah kan gitu ya. Itu luar biasa gitu. Jadi kita renungkan siapa yang menciptakan ini, dan hati yang bersih. Hati kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan itu. Gitu. Kemudian ya, sahabat Al-Izzah yang luar biasa. Apakah setelah diciptakan hanya untuk diciptakan aja, atau tugasnya cuman hanya makan,
minum gitu ya. Ada bahasa itunya tuh harbolin gitu ya, ada pokoknya dahar, ulin gitu, bahasa Sundanya. Ternyata Allah menciptakan manusia itu tidak cuma untuk itu. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'annya ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan jin dan manusia ini kecuali untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Tadi Allah sudah ciptakan manusia dengan makhluk yang luar biasa, dengan sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan manusia. Dan bukan cuma itu, Allah kasih nikmat-nikmat yang banyak ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, bukan dari perut ayah. Ya. Jadi ada yang hamil ayah tapi tidak bisa melahirkan kan. Jadi Al-Qur'annya mengatakan dari perut ibumu dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati la'allakum tashkurun. Dan bentuk tashkurunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ibadah. Gitu. Kemudian Ustadzah, kita ini ternyata tugasnya bukan itu, bukan cuma itu aja. Ya. Allah jelaskan lagi di dalam Al-Quran ya. Ini sampai subhanallah ya, dalam ayat Al-Quran itu surat Al-Baqarah ayat 30 ada percakapan Allah dengan malaikat. Kayak gimana tuh? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah fil ardi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, iya, kenapa manusia yang engkau jadikan malaikat, yang engkau jadikan pemimpin? Kenapa manusia? Padahal bukankah manusia ini dalam ayat itu yang selalu berbuat kerusakan? Kenapa milihnya manusia? Ya, kenapa manusia? Padahal kata malaikat, aku yang selalu bertasbih. Gitu. Tapi kata malaikat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian berarti amanah itu diemban oleh manusia. Masya Allah. Jadi kita ini punya tugas sebagai khalifah fil ardh. Apa tugasnya? Membangun, memelihara bumi loh. Gitu, bukan sekup yang kecil. Yang kemudian juga yang harus diingat sama kita, dikatakan kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setelah dikasih amanah sebagai khalifah fil ardh, ternyata nanti akan ditanya apa yang sudah engkau lakukan. Jadi saya di rumah sebagai ibu rumah tangga nanti akan ditanya sama Allah, apa yang sudah engkau lakukan? Kamu sudah menjadi ibu baik belum buat anak-anakmu, ibu solehah gitu ya, atau buat suamimu? Kita juga sebagai warga RT gini-gini, walaupun kita udah tua, kalau misalnya RT-nya muda, kan dia khalifah, kita harus nurut dan bahkan kepada sepuh yang besar. Gitu. Nah, jadi kita merasakan ya bahwa tugas ini, tugas ibadah, ya, tugas khalifah fil ardh ini berat, ya, luar biasa. Gitu. Karena kita merasa tugas ini berat, tapi yang pertama yang harus kita pahami juga, ketika Allah memberikan amanah, berarti Allah Subhanahu wa taala percaya. Ya. Berarti amanah ini adalah kemuliaan. Amanah ini penghargaan. Ya. Amanah ini penghormatan. Benar. Ya. Tapi yang ada di pikiran kita, bagaimana caranya supaya amanah? Sekalipun dengan ujian. Gitu. Ada ayat kan surat 2 kalau nggak salah, ayat 214. Jangan kamu kira kamu akan masuk surga sebelum kamu mendapatkan ujian seperti orang-orang terdahulu yang sudah mendapatkan ujian. Untuk mendapatkan amanah ini jangan dikira enggak ada ujiannya.
Benar. Disuruh masuk ke sekolah jam sebelum siswa datang. Itu ujiannya banyak, saya yakin. Karena saya juga pernah merasakan itu. Aduh, perjuangan banget gitu ya. Iya. Untuk ngajar harus mikir 1000 kali. Bagaimana ya caranya supaya diterima oleh anak-anak. Benar. Ya, Ustadzah nyiapin metode apa nih, kemarin udah ceramah. Sekarang mah kayaknya harus beda deh, metodenya dengan sandiwara gitu kan. Ada diskusi deh, atau sekarang mah metodenya dengan tanya jawab aja. Harus ada, kita harus kreatif. Ya, harus kreatif. Jadi luar biasa ya amanah ini. Nah, ketika kita menyadari hakikat kita sebagai manusia itu, Ustadzah di sini ya, kita baru paham, yakin gitu ya, bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak paham itu, ya, apalagi kita nggak melihat tentang proses ciptaan Allah pada manusia itu, kayaknya malas-malas deh. Udah sih kan usaha saya, kenapa lagi harus berdoa gitu. Jadi di sini yang harus kita pahami ya, bahwa kenapa kita pertanyaannya tadi, kenapa kita harus berdoa? Ada landasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ya wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku ya, sesungguhnya aku dekat, kata Allah ya. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi ketika kita tahu hakikat manusia, Ustadzah, ya, berarti kita tahu kita ini nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk menjalankan tugas itu kecuali dari pertolongan Allah. Jadi kita menyadari dengan sesungguhnya, dengan hati nurani kita butuh Allah. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Bagaimana caranya supaya kita amanah dengan tugas-tugas kita yang luar biasa ini. Bagaimana caranya kita bisa bangun, kemudian kalau yang punya suami, bagaimana ridho. Kan kita harus mencari ridho suami. Ya, untuk kerja bisa kerja full sampai jam 3 itu. Kalau suaminya nggak ridho, ada murka Allah. Masa kita sukses mendidik anak-anak tapi ada murka Allah? Naudzubillah min dzalik, kita nggak mau. Makanya ada MOU kan, ada MOU, tanda tangan suami dulu. Kalau masih anak, tanda tangan ayah ibu dulu, karena ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah, ridho zauj ya, itu. Jadi kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa. Berdoalah maka aku akan memberi ya. Dan kemudian Ustadzah ya, sahabat Alijah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, doa juga adalah bentuk ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kita sebagai hamba dan bentuk adan syakur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya, di sini jelaskan ya, Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan yang luar biasanya lagi ya, ketika kita berdoa itu adalah menyelamatkan dari kesombongan. Jadi ada pepatah ya, yang kalau kita bekerja terus ya, malam kita jadikan siang, siang kita jadikan malam ya, kaki kita jadikan kepala kita jadikan kaki, tapi kita tidak berdoa, nah udah dicap kita sombong ya. Dan disebutkan ya, sombong itu di sini akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina ya, karena dia tidak bersyukur pada Allah ya, tidak memahami siapa dirinya ya. Dia tidak mengakui bahwa Allah Maha Besar, dia tidak mengakui Allah Rahman dan Rahim. Maka disebutkan doa adalah penyelamat dari kesombongan ya. Kemudian doa adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Disebutkan
mohonlah sebagian karunia Allah, karena sungguhnya Allah wajib untuk dipinta. Allah punya, maka kita wajib meminta. Sudah dikasih tahu, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Gitu. Maka memintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus minta gitu. Minta apa saja sama malu Allah. ya. Jangan malu sama Allah. Sama Allah malu. Bahkan surga juga boleh kita pinta, harus kita pinta. Jangan kayak kan ada senandung itu ya. Yang ilahi lastulil firdausi ala, sesungguhnya aku bahasa ininya tidak pantas tinggal di surga gitu ya. Tapi tidak sanggup juga. Tapi aku tidak sanggup tinggal di neraka. Benar. Ya berani aja lah minta sama Allah. Ya. Firdausi a'la mintanya, karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Itu Allah sudah nunjukin jalan pada kita. Mintalah pada Allah ya. Jadi doa adalah amalan yang mulia ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia daripada doa di sisi Allah daripada doa. Itu Ustazah. Ya, mudah-mudahan saya juga mendapatkan pelajaran dari semuanya ini. Jadi kalau ada yang nanya kenapa kita berdoa ya, yang pasti pertama kita butuh Allah ya. Betul, itu Allah. Paling yang terngiang yang bisa kita yang butuh Allah, bukan bukan Allah yang butuh kita. Lanjutnya ternyata Allah menyukai gitu ya orang yang berdoa gitu. Begitupun berarti kita harus memperbanyak doa gitu ya, karena Allah tuh suka gitu. Kalau Allah sudah suka gitu, rahmat itu bisa jadi terlimpah pada kita gitu ya. Baik, selanjutnya jadi manfaat doa itu untuk apa itu manfaatnya? Manfaatnya kita kan selalu mencari keutamaan. Iya, keutamaan. Apa sih keutamaan dari doa ini? Allah sudah mengingatkan pada kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ini hati ini milik Allah, dan kata Allah orang yang sering berdoa itu akan dikasih ketenangan. Tanggal 1 dengan tanggal 30 itu sama saja karena hatinya tenang. Ya, jangan kok lemes amat sih. Kamu tahu nggak sekarang tanggal berapa? 30. Tanggal berapa? Oh iya, paham. Oh, paham. Ya. Nggak begitu. Iya benar. Jadi kita tenang hatinya. Ya. Kemudian ada semangat, gitu ya. Ada semangat ketika kita melakukan amal-amal soleh. Ya. Yang keduanya, manfaat itu meningkatkan kualitas hidup. Jadi hidup bisa lebih hidup lagi. Hidup lagi. Usia boleh tua gitu bahasanya ya, tapi semangat tetap muda. Jangan, mungkin boleh juga sih Nelly, tapi disebut Nelly itu kan nenek lincah. Lincahnya dalam apa gitu tuh ya? Baru tahu. Lincahnya dalam apa? Dalam amal soleh. Dalam produktivitas. Produktivitas kan kita disuruh fastabiqul khairat. Kita ibu boleh berlomba kebaikan dengan suami kita, boleh. Kan inamal amalu binniyat. Iya. Gitu. Benar. Dan orang yang sering berdoa itu enjoy. Iya benar. Enjoy. Ya. Tilawah terus, walaupun serak mungkin manusiawi ya, karena dia habis makan es gitu kan, ya manusiawi, tapi nggak ada beban. Iya. Nggak ada beban. Yang tadinya 1 hari 1 juz bisa, subhanallah. Allah yang memberikan itu, ya, yang punya ketenangan hati juga Allah, yang kualitas kita, stamina kita fit juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ainal yakin, ya. Yakin betul, ya. Kemudian yang paling inti lagi, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang kita lakukan sebesar biji zarah tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Begitu pula dengan kesalahan. Sekalipun hanya sebesar biji zarah, maka akan dicatat sebagai kesalahan. Makanya kita bismillah. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang itu kebaikan, kita lakukan, dan doa itu dahsyat buat kita. Ya. Ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa buat kita. Itu luar biasa ya. Masya Allah. Jadi ada 3. Kalau saya cuma nanti kalau kita banyak membaca mungkin banyak lagi dahsyatnya doa ini ya. Tapi dari situ sebenarnya bisa dijabarkan lebih luas lagi ya. Hati yang lebih tenang itu, hati yang tenang itu juga jabarannya luas.
Baik. Itu ya tadi banyak banget ternyata manfaatnya ya Umi ya, Masya Allah. Tinggal kita lebih semangat lagi. Selanjutnya kira-kira kapan sih Umi waktu mustajab diterimanya doa ya? Gitu. Kapan waktu mustajabnya itu? Apalagi sekarang kan bulan Ramadan ya. Jangan-jangan 1 bulan penuh ini mustajab semua gitu ya. Mangga. Yang pertama kita melihat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dijelaskan artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya ya. Kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi. Siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Di situ dalam hadis itu disampaikan sepertiga malam. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi apa yang sama seperti yang disampaikan oleh Ustazah. Ternyata sepanjang berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang itu pula waktu-waktu dikabulkannya doa. Makanya setelah sholat diam dulu. Ya. Baca istighfar dulu. Ya. Memuji Allah dulu, bersalawat dulu, dan memintalah. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Karena ini kan bulan Ramadan, gitu. Ramadan itu hanya ada dalam 1 bulan, ya, di 12 bulan itu hanya ada di 1 bulan. Ya. Dan disebutkan sepanjang berpuasa di bulan Ramadan itulah waktu yang diijabah ya. Di sini ada satu hadis sabda Rasulullah ya. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. 3 golongan. Yang pertama orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua imam yang adil ya. Dan yang ketiga doa orang yang dizalimi ya. Yang kita ambil orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelang berbuka itu juga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan kalau ada 1 bulan yang istimewa yaitu bulan Ramadan. Ada hari yang istimewa yaitu hari Jumat. Jadi Jumat juga hari Jumat juga adalah waktu doa yang mustajab. Masya Allah, hari Jumat hari ya. Jumat. Berarti harus banyak tuh ya doanya di hari Jumat. Kemudian ada lagi kan ada hadis juga yang mengatakan waktu azan dan iqomah. Dan yang paling dahsyat lagi adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Karena di sini ya Quran surat Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu waruhu biha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, pada saat itu, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Ya, dengan izin Allah untuk mengatur segala urusannya. Masya Allah. Makanya kita dianjurkan untuk itikaf di masjid ya. Luar biasa. Itu ya doa waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkabul doa ya, Masya Allah ya. Semoga kita selalu berdoa, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah. Jadi ayo sahabat Alizah kita perbanyak doa di bulan yang berkah ini ya. Ya, baik. Selanjutnya karena tadi pertanyaannya sudah habis nih, langsung closing statement aja ya terkait dengan tema kita doa mustajab di bulan Ramadan, kapan waktu yang paling baik. Pada Umi dipersilahkan. Terima kasih Ustazah. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya kurang puas, saya memang bukan sumber pemuas. Ya. Nanti kita sama-sama ya cari rujukan ya. Kita masih banyak belajar ya. Tapi di kajian hari ini kesimpulannya adalah kenapa kita harus berdoa, gitu kan? Karena kita hamba yang lemah ya, yang Allah menciptakan kita sebagai manusia ya, yang kita mengakui kita ini hamba yang lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi khalifah fil ardh ya, untuk menjadi hamba ya. Hamba dan tugas hamba ini adalah pembuktian kita sebagai abdan syakur ya, karena memang kalau kita tidak bersyukur pada Allah ya, maka ada ayat yang mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall
faulaika humul ghafilun ya. Itu yang kita ingat. Dia seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang ya. Jadi di sini karena kita hamba yang lemah, yang punya banyak amanah, agar bisa menjalankan amanah ini kita butuh Allah. Catatannya kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Dan pembuktian butuh Allah itu, mengakui butuh Allah itu, maka kuncinya adalah berdoa. Jadi berdoa itu adalah ibadah ya. Ibadah yang karena merupakan doa itu sebuah sarana ya. Sarana berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Jadi doa itu adalah sarana berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di situ kita meminta pertolongan ya. Di situ kita mengungkapkan rasa syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Masya Allah, insightful banget ya Umi. Masya Allah materinya ya atau penjelasannya tadi terkait dengan doa mustajab di bulan Ramadan. Kapan waktu yang paling tepat? Jadi ini kayak nanya gitu. Untuk tema kali ini semoga Umi selalu sehat ya. Amin insyaallah. Ilmunya barokah ya, bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita dan sahabat Al-Izzah dimanapun berada ya bisa mengambil ibroh atau manfaat dari kajian ini ya, atau pembahasan podcast hari ini. Kita cukupkan saja Umi ya untuk pertemuan ini. Insya Allah nanti ada podcast selanjutnya terkait dengan serba-serbi Ramadan. Itu mungkin dari kami, terutama saya di sini sebagai hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.